Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita menarik dari dunia K-pop. Yang pertama, CEO writer Dynamite, David Stewart, memberi teaser lagu BTS yang baru. Tahun lalu, BTS merilis lagu yang terinspirasi dari disco yang akan mengangkat mereka ke level baru superstar, Dynamite. Dengan Dynamite, BTS meraih banyak rekor. Salah satunya yang paling terkenal adalah mendapat tempat pertama di Hot 100 Billboard. Selain itu, dengan Dynamite, popularitas BTS di Jepang mencapai tertinggi sepanjang masa. Popularitas BTS di Jepang sudah berada di peringkat teratas untuk industri idola K-pop. Mereka juga merupakan idola K-pop generasi ketiga pertama yang mengadakan tour dome di Jepang. Dari 5 kubah tersebut, seorang seniman harus mengadakan tour setidaknya di 3 kubah atau lebih agar dapat dihitung sebagai tour. Untuk BTS, mereka mengadakan tur kubah di 4 kubah dan menjadi idola K-pop pertama yang mengadakan tur kubah dari semua idola yang memulai debutnya setelah 2012. Sebagai artis, mereka sudah mencapai puncak di Jepang. Tapi, setelah rilis Dynamite Agustus lalu, popularitas mereka melonjak lebih dari yang diperkirakan. Melihat tanggal lagu Jepang, Anda dapat melihat bahwa mereka mencapai nomor 1 di minggu kedua setelah dirilis dan lagi di minggu kelima. Kenaikan mendadak di minggu kelima karena mereka tampil di siaran Jepang di minggu yang sama. Peringkat pemirsa untuk siaran itu adalah 17,7%, menunjukkan betapa populernya grup tersebut di Jepang. Melihat kembali tanggal lagu, Dynamite mencapai lebih dari 200 juta streaming hanya dalam 20 minggu, membuktikan bahwa lagu mereka menjadi mega hit. Alhasil, menduduki peringkat pertama untuk jumlah penayangan Jepang tertinggi di YouTube pada tahun 2020. Banyak selebriti Jepang yang populer juga jatuh hati dalam lubang Dynamite dan memposting TikTok dan cover dance dari lagu tersebut. Beberapa di antaranya adalah One Ok Rock, Atsushi dari EXILE, penyiar Fuji TV. Sementara penjualan album BTS selalu berhasil dengan baik di Jepang. Album BTS B terjual 5.800 eksemplar di minggu pertama penjualan albumnya. Mereka bahkan memiliki 10 video mereka dalam daftar 100 video populer Jepang teratas, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh BTS di Jepang. Singkat cerita, BTS sekali lagi mengalahkan diri mereka sendiri di Jepang dengan single mereka Dynamite, membuat popularitas mereka meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat dirilis, Dynamite masih baru di dunia, tetapi memulai perjalanan 12 tahun sebelumnya dengan penulis lagu David Stewart. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, Stewart mengungkapkan bahwa versi paling awal dari Dynamite lahir di studio kamar tidur lamanya. Saya membuat lagu itu dari kamar saya di rumah orang tua saya. Saya tidak melakukannya di studio mencolok dengan konsol besar. Ini adalah pembuatan 12 tahun. Saya di kamar saya dan hanya bekerja, kata David Stewart. Stewart dan rekan penulis Jessica Eggenberg mengubah Dynamite menjadi Dynamite BTS. Kami mengubah 4 atau 5 bagian kecil. Beberapa baris mungkin bukan sesuatu yang masuk akal untuk dikatakan BTS, kata David Stewart. Sekarang, lagu BTS lainnya sedang dalam perjalanan. Pada 6 Januari, Stewart merilis spoiler ini di Twitter. Berita yang tiba-tiba membuat penggemar lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah lagu Stewart telah dikirimkan sebagai kandidat untuk album BTS berikutnya, atau apakah itu kesepakatan yang sudah selesai? Mudah-mudahan lebih detailnya akan terungkap dalam waktu dekat. Yang kedua, 5 artis K-pop mendapat sertifikasi baru dari Gaon atas prestasi mereka. Pada 7 Januari, Gaon merilis satu set sertifikasi baru untuk 5 artis K-pop yang berbeda berdasarkan pencapaian mereka dalam penjualan album serta unduhan dan streaming lagu. Proses sertifikasi dimulai pada Januari 2018 oleh Asosiasi Industri Konten Musik Korea. Dengan semua musik yang dirilis setelah 1 Januari 2018 dapat disertifikasi untuk mencapai pencapaian tertentu. Untuk album, mereka menerima sertifikasi platinum setelah mencapai 250.000 penjualan.
double platinum dengan 500.000 penjualan, triple platinum dengan 750.000 penjualan. Dalam hal lagu, satu single mendapatkan sertifikasi platinum setelah mencapai 2,5 juta unduhan atau 100 juta streaming, platinum ganda untuk 5 juta unduhan atau 200 juta streaming, dan lain-lain. Dan sertifikasi berlian setelah mencapai 10 juta unduhan untuk 1 miliar sertifikasi jika mencapai 1 miliar streaming. Untuk sertifikasi baru 7 Januari lalu, 3 album K-pop dan 2 lagu sudah mendulang prestasi baru. Album pertama yang menerima sertifikasi baru adalah BTS. Album yang dirilis pada 20 November 2020, album terbaru mereka diberi sertifikasi 2 juta kali lipat karena terjual lebih dari 2 juta kopi. Meskipun ini bukan album terlaris mereka, judul itu masih diberikan pada Map of the Soul 7 yang memiliki sertifikasi 4 juta yang menakjubkan. Itu tetap prestasi yang luar biasa. Album berikutnya yang akan disertifikasi oleh Gaon adalah Super M Super One. Album ini dirilis pada 25 September 2020 dan sejak itu telah terjual lebih dari 500.000 eks lembar. Menghasilkan sertifikasi double platinum, ini jelas merupakan pencapaian besar untuk grup Super SM Entertainment. Dan terakhir, album ketiga yang menerima sertifikasi baru adalah Fatal Love Monsta X yang dirilis pada tanggal 2 November 2020. Album tersebut telah menghasilkan lebih dari 250.000 total penjualan yang membuatnya mendapatkan sertifikasi platinum dari Gaon. Senang melihat boy group ini terus berkembang. Lagu pertama yang mendapatkan sertifikasi baru dari Gaon adalah 180 Degree oleh Ben. Lagu ini telah diunduh lebih dari 2,5 juta kali, yang memberinya sertifikasi platinum dalam hal itu. Dan terakhir, lagu lain yang baru disertifikasi adalah Start oleh Gaho, populer dari OST untuk Itaewon Class, yang juga menerima sertifikasi platinum karena mencapai 100 juta streaming. Selamat untuk semua artis yang mencapai prestasi baru dengan musik mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.